Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mereview jurnal internasional dengan topik Nuclear Family. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing dengan saya Adinda Fitri Koirunisa. Dan saya Alifatul Harika. Saya Lira Saya Audita. Nurani Widianti Hasanah. Dengan saya Alivia Paharasari. Oke, mari kita ke pembahasan. Jurnal internasional yang akan kami bahas berjudul Our Parents and Children Coincidence Than Before, An Analysis of Intergenerational Coincidence in South Korea, 1980 to 2015. Yang berarti, apakah orang tua dan anak lebih jarang tinggal serumah daripada sebelumnya? Sebuah analisis mengenai hubungan antar generasi di Korea Selatan pada tahun 1980 hingga 2015. Jurnal internasional ini ditulis oleh Bong Go-gai dan Choi Do, dan jurnal ini memiliki jumlah sitasi yaitu 10 kali dan diterbitkan pada tahun 2021. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak. Topik jurnal ini dilatar belakangi oleh kebiasaan hidup bersama antar generasi yang mempengaruhi pemberian perawatan antara orang tua dan anak. Selain itu, adanya kekhawatiran penuaan populasi di Korea Selatan membuat penulis menganggap topik tersebut relevan untuk dijadikan bahan penelitian. Tujuan dari adanya jurnal ini yaitu untuk menguraikan perkembangan kebiasaan hidup bersama di Korea Selatan di tahun 1980 hingga 2015 melalui sudut pandang penurunan angka kelahiran, peningkatan harapan hidup, serta perubahan pola pernikahan. Metode yang digunakan pada jurnal ini ada dua, yaitu metode mikro 1% atau pendekatan atau pengambilan sampel yang biasa digunakan pada penelitian sosial yang berfokus pada unit terkecil, yaitu individu atau rumah tangga, tanpa perlu mengambil sampel pada seluruh populasi di Korea Selatan. Yang kedua yaitu metode Sullivan. Metode ini berupa pendekatan yang berfokus pada kualitas hidup, sehingga pada penelitian ini memperkirakan lamanya kebiasaan hidup bersama antar generasi yaitu orang tua dan anak. Sehingga diperoleh hasil dari jurnal ini berupa kasus kebiasaan tinggal bersama antar generasi yaitu orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh pengendalian struktur usia, pengurangan jumlah saudara kandung, serta keterlambatan atau penundaan pernikahan pada anak. Sehingga perbandingan kebiasaan hidup bersama orang tua pada masyarakat Korea Selatan di tahun 1980 hingga 2015 mengalami sedikit penurunan dan perbandingan kebiasaan hidup bersama anak habis berkurang setengahnya. Kemudian, kesimpulan dari jurnal ini yaitu karena keadaan keluarga inti atau nuclear family yang merupakan bentuk rumah tangga yang dominan, sehingga kebiasaan tinggal bersama dengan multigenerasi atau anggota keluarga lain menjadi tidak umum. Dan karena perubahan pola populasi dari tahun ke tahun telah berubah, hal tersebut menjadi faktor seimbangnya tren penurunan kebiasaan tinggal bersama orang tua, namun memperkuat tren penurunan kebiasaan tinggal bersama anak. Lalu, kontribusi pada penelitian ini berisi perubahan demografi atau populasi terhadap perubahan pola keluarga, penurunan angka kelahiran, dan peningkatan harapan hidup pada kebiasaan hidup bersama di Korea Selatan. Kedua, yaitu latar belakang. Pada latar belakang jurnal ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama yaitu perubahan populasi dan kebiasaan hidup bersama antar generasi, dan yang kedua yaitu perspektif orang tua dan anak. Pada latar belakang pertama, pada jurnal ini jelaskan bahwa orang tua yang hidup bersama dengan anak dapat saling memberikan perawatan, khususnya di awal serta akhir kehidupan. Karena keluarga inti berbentuk keluarga yang terdiri atas anggota keluarga utama yaitu anak dan orang tua, sehingga anak yang telah menikah cenderung tidak tinggal bersama orang tuanya dan menyebabkan penurunan prevalensi koresidensi antar generasi. Ada beberapa faktor alasan kebiasaan hidup bersama atau berdampingan antar generasi. Yang pertama, orang tua yang miskin cenderung ingin tinggal bersama anak karena untuk mengurangi biaya kehidupannya. Dan yang kedua, anak yang memiliki orang tua berkecukupan atau kaya lebih menerima manfaat yang lebih besar.
sehingga norma dan kecenderungan kebiasaan tinggal bersama antar generasi disesuaikan oleh negara atau kelas sosialnya. Perubahan demografi juga mempengaruhi kebiasaan hidup bersama antar generasi. Misalnya, ketika pernikahan anak sering ditunda, memungkinkan anak pergi meninggalkan rumah orang tuanya di kemudian hari. Mortalitas menurun menyebabkan hubungan keluarga berdasarkan keturunan meluas, serta anak cenderung berada pada kebiasaan hidup bersama atau berdampingan dengan antar generasi terlalu lama. Sementara pada penurunan angka kelahiran menurun, hubungan keluarga berdasarkan perkawinan menjadi menyusut. Biasanya orang tua memiliki jumlah anak yang sedikit atau memiliki kesempatan lebih tinggi untuk tinggal bersama orang tuanya, namun anak biasanya akan bermigrasi ke kota atau daerah lain, sehingga menjadi pemicu menurunnya kebiasaan hidup bersama atau berdampingan dengan antar generasi. Selanjutnya, pada background, yaitu latar belakang 1.2. The perspective of parents and children, yaitu perspektif orang tua dan anak. Untuk menggambarkan pola koresidensi, yaitu hidup bersama antar generasi, penting untuk membedakan antara perspektif orang tua dan anak. Dari perspektif orang tua, penurunan fertilitas tentu mengurangi jumlah anak. Dengan sedikitnya jumlah anak, maka akan memperpendek waktu untuk diajak tinggal bersama. Dari perspektif anak, pengurangan jumlah saudara kandung meningkatkan risiko koresidensi, yaitu hidup bersama dengan orang tua. Karena orang tua memiliki lebih sedikit pilihan anak, mana yang akan tinggal bersama. Selanjutnya kita masuk ke bagian data dan metode. Data yang digunakan pada jurnal kali ini yaitu yang pertama data mikro 1% dari sensus Korea dari 1980 sampai 2015. Jurnal ini menggunakan data mikro 1% dari sensus Korea yang dikumpulkan setiap 5 tahun. Data ini mencakup informasi tentang usia, jenis kelamin, dan hubungan dengan kepala rumah tangga, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis pola koresiden antar generasi. Yang kedua ada estimasi tabel kehidupan dari Layanan Informasi Statistik Korea. Jurnal ini juga menggunakan estimasi tabel kehidupan seperti tahun-tahun hidup atau LX dan harapan hidup yang tersisa atau EX untuk periode yang sama. Seperti informasi ini digunakan untuk memperkirakan panjang presiden antar generasi dengan mempertimbangkan mortalitas. Selanjutnya metode ini digunakan yang pertama yaitu metode analisis probabilitas koinsidens. Metode analisis probabilitas koinsidens merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengkaji pola koinsidens antar generasi. Metode ini menganalisis probabilitas seseorang tinggal bersama orang tua atau anak-anaknya pada usia tertentu. Selanjutnya yang kedua ada metode Sullivan. Metode Sullivan adalah teknik statistik yang digunakan untuk memperkirakan harapan hidup spesifik negara atau state specific life expectancy ketika informasi tentang tingkat transisi atau transition rates tidak tersedia. Metode ini berguna untuk menghitung harapan hidup yang disesuaikan dengan kondisi tertentu, seperti harapan hidup tanpa disabilitas atau harapan hidup dengan penyakit tertentu. Tentu pasti ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Yang pertama kelebihannya penggunaan data mikro, yaitu penggunaan data mikro 1% dari sensus Korea memberikan informasi yang detail dan kaya tentang individu, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang pola koresiden antar generasi. Lalu pada penggunaan metode Sullivan memungkinkan meneliti untuk memperkirakan panjang koresiden antar generasi dengan mempertimbangkan mortalitas, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren jangka panjang. Lalu analisis terpisah untuk pria dan wanita. Ini membantu mengungkap perbedaan gender dalam pola koresiden, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tersebut. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu keterbatasan data. Data mikro 1% dari sensus Korea mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan dengan koresiden antar generasi, seperti faktor sosial ekonomi atau preferensi individu. Lalu asumsi metode Sullivan.
Metode Sullivan mengasumsikan bahwa mortalitas tidak bergantung pada negara, yang mungkin tidak sepenuhnya akurat dalam praktiknya. Lalu yang terakhir ada fokus pada Korea Selatan. Jurnal ini fokus pada Korea Selatan sehingga generalisasi hasil ke negara lain mungkin terbatas. Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman tentang tren koresiden antar generasi di Korea Selatan. Namun penting untuk mengingat keterbatasan metode tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi pola koresiden. Kemudian, pada hasil tren hidup bersama antar generasi pada tabel 1, berisi kumpulan data mikro dalam survei Korea yang menunjukkan fenomena umum antar generasi. Jumlah kasus kebersamaan dengan orang tua menurun secara drastis sebanyak 25 poin yang terjadi kepada laki-laki dan perempuan pada tahun 1980 dan 2015. Sebaliknya, jumlah kasus kebersamaan orang tua kepada anak-anak meningkat pada tahun 1995, dan Korea Selatan mengalami penuaan populasi yang cepat karena tingkat kesuburannya yang rendah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kesuburan di Korea Selatan. Yang pertama, ada biaya hidup yang tinggi. Yang kedua, ada jam kerja yang panjang. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat pernikahan dan lebih banyaknya pernikahan yang tertunda. Pernikahan itu penting karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rasa bahagia dan di Korea Selatan, orang yang lajang lebih tinggal bersama dengan orang tuanya dibandingkan orang yang sudah menikah. Dan jumlah ukur yang tidak menikah lebih menurun sementara yang menikah jumlah ukurnya lebih meningkat. Oleh karena itu, perbandingan kaum muda ini menurun karena penurunan fertilitas yang menyebabkan penurunan mereka yang tidak menikah cenderung tinggal bersama orang tuanya. Pada tabel kedua berisi tentang menyajikan jumlah ukuran kebersamaan antar generasi yang diamati dan disesuaikan antara anak-anak yang berusia 15 tahun ke atas, dan dianalisis yang dibatasi pada anak-anak berusia 15 tahun ke atas untuk mengamati implikasi pernikahan pada kebersamaan antar generasi. Perbandingan antara orang tua yang tinggal dengan anak-anak meningkat ketika mereka berusia di bawah 15 tahun. Yang mengonfirmasikan bahwa pola kebersamaan dengan anak-anak berubah yang dilaporkan pada tabel 1, yang mencerminkan penurunan jumlah orang muda. Menariknya, jumlah ukur kebersamaan dengan orang tua sedikit lebih tinggi pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1980. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah relatif orang muda karena penurunan fertilitas merupakan alasan penting untuk penurunan jumlah ukur kebersamaan dengan orang tua secara keseluruhan. Kemudian, pada perubahan pola usia korespondensi antar generasi pada gambar pertama menunjukkan kegiatan antar generasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tahun. Ada beberapa pola yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perbedaan gender dalam kebersamaan antar generasi tetap ada. Kebersamaan yang telah diberikan oleh orang tua menurun pada usia 20-30 tahun, dan perubahannya lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Transisi pernikahan bertanggung jawab atas pola ini, dan usia pernikahan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih mungkin untuk hidup dengan anak-anak sepanjang perjalanan dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahap awal kehidupan, perbedaan waktu pernikahan yang bertanggung jawab atas perbedaan gender. Dan pada tahap akhir kehidupan, perbedaan gender di mortalitas, dan nenek yang merawat cucunya mungkin lebih bertanggung jawab atas pola ini. Yang kedua, ada pola kotinggal antar generasi berubah. Meskipun kotinggal dengan orang tua tidak berubah secara substansial, pola tersebut sedikit meningkat pada usia 20-30 tahun yang mencerminkan keterlambatan dalam pernikahan. Selain keterlambatan dalam pernikahan, jumlah penurunan saudara kandung mungkin menjadi penyebab perubahan ini karena
lebih sedikit saudara kandung yang dapat tinggal bersama orang tua mereka. Sebaliknya, tinggal dengan anak-anak menurun secara ukur baik untuk laki-laki dan perempuan di semua kelompok usia yang mencerminkan penurunan jumlah rumah tangga dengan 3 generasi. Lalu, pada tahun kehidupan bersama antar generasi, pada tabel 3 menjelaskan bahwa peningkatan umur panjang, terutama pada pria, menyebabkan peningkatan tahun hidup yang dihabiskan tinggal bersama orang tua. Ini berarti orang tua dan anak-anak hidup lebih lama bersama, sehingga kemungkinan mereka tinggal bersama lebih lama meningkat, serta penurunan tingkat kelahiran berarti jumlah anak per keluarga lebih sedikit. Hal ini cenderung meningkatkan kemungkinan tinggal bersama orang tua, karena dengan jumlah anak yang lebih sedikit, anak-anak memiliki lebih banyak ruang dan perhatian orang tua, sehingga mereka mungkin merasa lebih nyaman tinggal bersama orang tua untuk jangka waktu yang lebih lama. Penundaan pernikahan juga meningkatkan kemungkinan tinggal bersama orang tua, karena anak-anak memiliki waktu lebih lama untuk menyelesaikan pendidikan, membangun karir, dan mencari pasangan hidup sebelum pindah dari rumah orang tua. Orang tua sekarang cenderung tinggal bersama anak-anak mereka untuk waktu yang lebih singkat, karena mereka memiliki lebih sedikit anak. Namun, anak-anak cenderung tinggal lebih lama dengan orang tua mereka karena mereka memiliki lebih sedikit saudara kandung untuk berbagi rumah. Ini berarti bahwa keluarga sekarang lebih kecil dan orang tua lebih sedikit tinggal dengan anak-anak mereka, sedangkan anak-anak lebih banyak tinggal dengan orang tua mereka di masa muda. Lalu, pada tahun-tahun kehidupan bersama antar generasi selama masa dewasa, pada tabel 4 menjelaskan bahwa orang dewasa saat ini cenderung menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tua mereka dan lebih sedikit waktu dengan anak-anak mereka sendiri dibanding dengan generasi sebelumnya. Ini terjadi karena orang tua sekarang hidup lebih lama, sehingga anak-anak mereka memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal bersama mereka sebelum pindah. Keluarga sekarang memiliki lebih sedikit anak, yang berarti anak-anak memiliki lebih sedikit saudara kandung untuk berbagi ruang dan perhatian orang tua. Anak-anak sekarang cenderung menunda pernikahan, yang berarti mereka menghabiskan lebih banyak waktu tinggal bersama orang tua sebelum membangun keluarga sendiri. orang tua sekarang cenderung tinggal bersama anak-anak mereka untuk waktu yang lebih singkat, karena mereka memiliki lebih sedikit anak. Namun, anak-anak cenderung tinggal lebih lama dengan orang tua mereka, karena mereka memiliki lebih sedikit saudara kandung untuk berbagi rumah. Ini berarti bahwa keluarga sekarang lebih kecil dan orang tua lebih sedikit tinggal dengan anak-anak mereka, sedangkan anak-anak lebih banyak tinggal dengan orang tua mereka di masa muda. Selanjutnya pada summary and implication, yaitu ringkasan dan implikasi. Dalam studi ini, penulis meneliti bagaimana pola hidup bersama antar generasi berubah di Korea Selatan antara tahun 1980 hingga 2015 dari perspektif orang tua dan anak yang berbeda. Yang pertama, pola hidup bersama dengan orang tua menurun karena peningkatan proporsi orang tua. Setelah mengendalikan struktur usia, kasus hidup bersama dengan orang tua meningkat karena pengurangan jumlah saudara kandung dan penundaan pernikahan. Yang kedua, pola hidup dengan anak-anak berubah sedikit karena penurunan proporsi orang muda. Setelah mengendalikan struktur usia, kasus hidup bersama dengan anak menurun secara besar karena penurunan fertilitas dan penundaan pernikahan. Karena pola hidup bersama antar generasi dapat berfungsi sebagai bentuk penyediaan perawatan bagi anggota keluarga lanjut usia. Penting untuk memahami pola hidup bersama antar generasi di Korea Selatan yang menua dengan cepat. Sementara itu, munculnya keluarga inti merupakan kekuatan pendorong penting dalam tren pola hidup bersama antar generasi. Oke, itu tadi teman-teman hasil pemaparan review jurnal internasional kami dengan topik Nuclear Family. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.